selamat datang di Dekananto, ruang ngobrol santai bareng Kabinet Dekananta. Beberapa menit ke depan sama aku Risma Triatisa, di sini kita bakal bahas hal-hal yang sering numpuk di kepala tapi jarang banget kita obrolin. Dan di episode perdana kali ini kita bakal bahas nih soal kesehatan mental Gen Z. Kenapa sih kita sering ngerasa capek, kita ngerasa overthinking, dan kadang ngerasa sendirian meski timeline rame. Oke, dan aku di sini nggak sendiri nih, udah hadir dua tamu keren kita, ada Kak Nala dan Kak Friska. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak, gimana kabarnya dan kita kenalan yuk, nyapa teman para Gen Z yang lagi nonton video kita, boleh dong Kak? Oke, mulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Friska Putri Amanda. Di sini aku sebagai wakil ketua dari Forum Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana sekarang aku menjabat di periode 2025 sampai 2027. Halo Kak. Halo. Boleh dari Kak Nala deh. Oh iya, oke. Perkenalkan, nama aku Irnala. Aku sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Tapi pada periode 2023-2025, aku juga di Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau sebagai sekretaris. Tapi sekarang masih di Kota. Boleh nggak sih Kak bagi-bagi soal kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri, kesibukan aku itu kan lumayan banyak ya. Jadi kayak aku ikut organisasi forum anak, terus dari forum di sekolah, kayak forumnya itu forum debat semansa. Nah, terus juga aku mengikuti di luar kegiatan sekolah maupun forum nih, yaitu sanggar tari. Yang dimana sanggar tari ini aku banyak melakukan job seperti nari-nari Melayu, nari Bugis, nari Padang. Nah, setelah itu juga aku juga memiliki kesibukan yang dimana kesibukan untuk tugas-tugas sekolah, jadi seperti itu. Oke, dari Kak Nala gimana nih Kak? Oh iya, kalau aku sih sekarang lagi sibuk banyak seleksi sih. Karena kan banyak regenerasi ya di organisasi-organisasi, kayak di sekolah aku di OSIS lagi regenerasi, alhamdulillah udah selesai. Terus juga aku kan sebagai forum debat semansa juga. Terus aku juga lagi sibuk persiapan untuk lomba debat sih. Sama kemarin aku baru selesai menjalankan lomba debat bahasa Indonesia untuk tingkat provinsi Kepulauan Riau gitu sih. Oke, keren banget. Dan mau ngucapin terima kasih nih udah bisa gabung sama kami ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kesehatan mental tadi. Oh iya, di tanggal 10 Oktober kemarin kita itu habis memperingati yang namanya Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan sekedar tanggal di kalender, tapi ini adalah momen buat kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanya pada diri kalian sendiri, gimana sih kabar kalian? Oke, baik, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih bareng Kak Nala dan juga dari Kak Friska. Kita bakal bahas stigma, kita bakal bahas solusi, cerita-cerita yang mungkin bikin kamu ngerasa lebih dipahami. Karena kadang yang kita butuhin tuh cuma satu hal, yaitu ruang aman buat bilang kalau aku capek. So, stay tune, pasang headset kalian dan temenin kami bertiga dalam perjalanan ini. Karena kamu layak bahagia, kamu layak didengar, dan kamu layak merasa cukup tanpa harus merasa sempurna. Oke, Kak Friska, Kak Nala, pernah nggak sih ngerasa kayak semua orang itu produktif banget, tapi kita malah stuck? Dari Kak Nala dan Kak Friska sendiri, tanggapannya gimana? Kalau dari aku sendiri tuh sering banget ngerasa gitu, yang dimana aku tuh scroll TikTok, scroll media sosial kayak Instagram, melihat nih kayak teman-teman, oh mereka produktif banget, mereka udah ngejalanin organisasi ini, udah berkembang ke yang selanjutnya atau berkembang kegiatan selanjutnya, tapi aku tetap di rumah kayak cuman scroll, kayak cuman stucknya di sini dan di sini. Jadi makin kelamaan tuh aku mikir, kok aku gini sih gitu kan, orang-orang sudah berkembang sedangkan aku masih nge-stuck di sini aja. Dan perasaan itu paling sering terjadi apalagi kita Gen Z ya. Kita juga sering ngerasa overthinking, kepikiran, kayak ngerasa insecure kepada sekitar kita, lingkungan kita ataupun di luar lingkungan kita. Jadi gitu menurut aku. Setuju banget Kak, sumpah. Kemudian dari Kak Nala sendiri gimana tanggapannya? Oke, kalau aku sebagai Gen Z juga pastinya, dan pasti relate banget sama teman-teman di sana, di luar sana yang lagi dengerin kita. Aku pasti sering banget yang namanya scroll TikTok, karena kan kita pasti ada yang namanya time kita burn out ya. Terus nanti misalnya kita lagi kegiatan, terus lagi pengen rehat nih seminggu, sehari, 2 hari, terus lagi scroll TikTok. So aku mikir kayak, kok bisa ya orang-orang kayak produktif all the day, kayak setiap hari mereka produktif sampai gak mikirin mereka untuk istirahat scroll TikTok yang lagi aku lakuin saat itu gitu. Jadi pasti ya banget sih, aku pasti pernah mikir kenapa ya orang lagi produktif di saat aku tuh, aduh aku lagi capek banget nih, brain out banget gitu. Oke, baik, teman-teman dari Gen Z sekalian juga pasti mikir kayak gitu juga.
Dan dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas Kak terkait mungkin dari solusi-solusi dari Kakak sendiri, pengalaman dan berbagi segala hal cerita deh terkait dengan kesehatan mental. Ada satu hal menarik nih Kak. Kita kan tinggal di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Misalnya kita nggak punya nih banyak fasilitas konseling karena kita di wilayah kepulauan. Gimana sih dampaknya bagi para Gen Z atau para anak-anak di luar sana terkait kesehatan mental yang nggak punya gitu ruang untuk konseling? Kalau dari aku sendiri, yang dimana itu sangat berpengaruh banget kan sama kita nih. Misalnya kita tuh butuh temen curhat, tapi kita mendem, cuman kita tuh nggak punya konseling yang pasti, nggak punya konseling yang aduh cerita ke ini bisa nggak ya, bisa jaga rahasia nggak ya, atau teman dekat kita tuh kan banyak ya sekarang kita ngalamin di tahun yang baru atau semakin berkembangnya zaman, kita takut nih buat cerita sama teman, bahkan teman dekat kita sendiri tuh bisa menyebarkan apa yang kita ceritakan, yang dimana kita juga makin kepikiran jadinya udahlah aku jadi cemas, depresi karena memendam itu semua, yang dimana kita juga sebagai Gen Z harus banget nih butuh teman curhat, juga banyak kegiatan kan, jadi kita capek, kita butuh teman curhat, yang dimana kita juga membutuhkan teman curhat itu yang profesional, yang nggak mikirnya kayak ih ini curhatnya ini, cepuin lah ke ini gitu. Kalau dari pendapat Kak Nala sendiri? Oke, kalau kata kakak tadi kan kalau kita tuh dia ada di kepulauan ya, terus untuk pusat konseling atau apa itu bukan nggak ada sih, lebih kayak susah dijangkau dan lain-lain sebagainya. Menurut aku dampak yang terjadi dengan adanya hal tersebut pastinya benar kata Friska tadi, kita jadi bingung nih kita mau pergi kemana. Kalau yang lagi viral sih bilangnya ini arahnya kemana ya gitu. Dan jadi kalau misalnya aku sendiri mikirnya dampak yang terjadi itu pasti anak-anak, terutama Gen Z yang kalau kata orang itu strawberry generation. Nah itu pasti mereka tuh bingung banget Kak mau kemana arahnya, kayak misalnya mereka mau cerita sedangkan mereka tuh nggak trusted sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin yang bikin mereka overthinking atau mungkin yang bikin mereka itu capek, mentalnya terganggu, mungkin bahkan orang sekitarnya. Jadi mereka bener-bener butuh orang yang profesional, yang bukan sekedar ngelihat apa sih yang sedang mereka alami, tapi bagaimana sih sebab akibat yang sehingga mereka tuh bisa jadi seperti itu gitu. Jadi mereka bener-bener butuh penanganan yang profesional sih kalau menurut aku ya. Jadi seharusnya sih kita lebih fokus sih kepada mental sih kalau kata aku. Kalau dari pendapat kakak dengan adanya mereka di lingkungan keluarga yang mungkin ada yang para Gen Z ini ada yang broken home atau sebagainya gitu kan, dari keluarganya sendiri tuh nggak bisa untuk menangani kesehatan mental. Kemudian untuk kalau dari Gen Z mikir nyari teman itu susah gitu loh. Kayak sama yang ini nanti diomongin juga gitu kan. Tuh, jadi mungkin dari organisasi-organisasi dari Formana sendiri itu ada nggak sih terkait dengan program-program terkait untuk mengatasi kesehatan mental sendiri? Ada nggak ya Kak? Kalau dari Forum Anak sendiri yang pernah aku jalanin ya, kalau untuk program itu pastinya kita tuh merangkul Kak, merangkul satu sama lain, karena kan kita menjadi bagian Forum Anak ini juga termasuk Gen Z ya, menjadi pelopor dan pelapor, yang dimana kita menjadi pelopor itu menjadi contoh untuk teman-teman yang di luar sana, untuk merangkul teman-teman kayak ayo nih kita harus bangkit, maksudnya tuh jangan depresi, jangan cemas, walaupun di sekitar keluarga kita ataupun teman-teman nggak bisa buat dijadikan curhat, kita juga bisa datang langsung nih di tempat kita sekarang yaitu Rumah Dilan, yang dimana kita bisa ngobrol, bisa curhat, bisa kita sampaikan ataupun kita cerita nih tentang apa yang kita alamin, dan jangan ngerasa kita tuh sendirian. Benar banget. Kalau dari pendapat Kak Nala ada nggak mereka? Oke, kalau misalnya tadi Friska udah keren banget sih, dia udah nyampein gimana sih peran kami sebagai Forum Anak, mau itu kota, provinsi dan tingkat lain-lainnya gitu. Kalau dari Forum Anak sendiri kita itu bukan menyelesaikan, tapi kita itu membantu dan menyuarakan. Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin butuh nih teman-teman konselor sebaya gitu misalnya, kami sebagai Forum Anak itu ready sekali menjadi pelopor dan pelopor mereka. Gimana caranya mereka bisa curhat dengan nyaman dengan kami, terjaga privasinya. Terus misalnya memang kami merasa bahwasanya hal itu harus ditindaklanjuti, mungkin lebih ke orang yang lebih profesional, kami akan bantu untuk menyuarakan mungkin ke dinas-dinas terkait, mungkin bimbingan-bimbingan konseling yang terkait di dinas-dinas yang ada di Kepulauan Riau atau di Tanjung Pinang itu sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan ya, terutama untuk Forum Anak Kota, karena aku hari ini sebagai Forum Anak Kota, itu tuh kita tuh udah sering banget Kak bikin webinar mental health, dan itu gratis.
Dan pada tahun 2024 kebetulan aku sebagai pelaksananya itu mengadakan webinar mental health di mana kita tuh mengajak salah satu psikolog untuk sharing nih gimana sih caranya kita mengatasi cemas, anxiety dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu ya kalau misalnya Gen Z sekarang tuh bener-bener butuh banget gitu webinar-webinar kayak gitu biar mereka tuh percaya, confident dan juga mereka ngerasa oh ternyata masalah yang ada di aku tuh bisa terselesaikan loh dengan ini dengan itu. Oke, baik. Berarti boleh dong dari Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sendiri untuk bisa menghubungi mungkin dari medsos-medsos dari Forum Anak Kota maupun dari Forum Anak Provinsi atau mungkin bisa datang langsung ke Rumah Dilan gitu ya, Kak? Oke, ini aku aja mikir atau para Gen Z di luar sana juga mikir ya kalau misalnya ekspektasi orang lain terhadap kita itu terlalu tinggi banget dan juga menyebabkan adanya bullying-bullying baik itu di real life kita maupun kalau misalnya kita bahas tentang medsos, semua Gen Z pasti punya medsos dan juga banyak banget semua lontaran kalimat-kalimat negatif di sana yang membuat mental kita down gitu. Kalau misalnya dari pengalaman Kanala dan Kak Friska sendiri ngadepin itu gimana ya? Kalau dari aku ya, kita kan sebagai Gen Z juga kayak tadi yang aku omongin pasti kita bisa kecemasan, terus kita overthinking, kayak kita mikir ini mau bahkan kalau misalnya kita tuh udah satu kali ada kena bahasanya judge ya sekarang, kalau kita tuh udah kena judge pasti kedepannya kita bakal mikir kalau misalnya mau posting sesuatu kita tuh jadi nggak pede, jadi insecure, jadi punya rasa takut yang dari awalnya kita tuh pede aja kayak aku cantik, aku ini, aku pakai efek, aku pakai ini ya nggak apa-apa. Cuman karena muncullah kata-kata negatif tersebut kita jadi mikirnya aduh orang ini muncul lagi nggak ya atau makin tambah banyak insecure atau kita tuh di media sosial atau secara langsung tuh beneran nggak sama ya pasti kita mikirnya gitu kan. Balik lagi ke diri kita lagi nih Kak, yang dimana kita tetap harus teguh pendirian pada diri kita yang dimana kita tuh harus percaya diri kayak itu kan hak aku, kita mau posting ini, mau posting itu, apa yang kita jalanin itu hak kita mau posting apa. Kita juga jangan terlalu memikirkan apa kata orang, yang dimana kalau kita terlalu memikirkan kata orang, kegiatan kita yang awalnya kita tuh produktif banget, jadi kita ketutup, itu kalau misalnya makin kelamaan kita tuh mikirin kata orang tuh jadinya kehidupan kita tuh di-stem sama orang, kayak mau ngelakuin ini, punya rasa takut, cemas, kadang kita tuh kepikiran overthinking sampai depresi juga bisa jadi, apalagi sekarang udah ada akun media sosial itu namanya TikTok ya, yang dimana kita posting TikTok tuh banyak juga kita baca-baca komen yang judge kayak bahkan kita rambut kita rontok aja bahkan dijudge kayak rambutnya rontok atau kita ketombean, rambutnya ketombean atau baju kita tuh ada calar dikit atau rusak dikit langsung dikomen sama warga-warga yang kita bahkan kita nggak kenal gitu. Kalau dari aku sendiri sih kita tetap teguh pendirian aja sama kita yang dimana kita tuh percaya diri sih Kak. Kalau dari pendapat Kak Nala nih soal cyberbullying gimana? Oke, kita ngomong soal cyberbullying ya. Aku punya pengalaman sih satu. Sebenarnya aku kalau dari diri aku ngerasa itu menurut aku biasa aja. Tapi itu salah satu faktor adanya cyberbullying juga. Kalau aku tuh suka upload di sosmed tentang apa sih achievement aku, terus mungkin apa aja yang aku gemarin, mungkin aku lagi makan atau apapun. Aku tuh yang bisa dibilang cukup suka sharing di sosmed. Terus adalah beberapa orang yang kayak ngejudge, mungkin ya, ngejudge Dekan Talk, teman-teman Dekan Talk dia lain tuh ada yang relate ya sama aku. Nah, dimana kalian tuh pasti kayak ngerasa ya udah it's okay lah, ini juga my sosmed aku gitu kan. Cuman kalau dari aku ya, gimana sih tanggapan aku buat orang-orang yang kayak gitu? Kalau dari aku pribadi, aku biarin aja. Karena pertama yang penting, benar kata Friska, kita harus punya prinsip Kak. Dimana kita tuh harus berjalan di atas kehidupan itu berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. Walaupun kita harus tetap juga ngelihat gimana sih respon lingkungan kita gitu. Tapi mau gimana pun kalian harus tetap sebagai Gen Z ya, karena kita tuh generasi pelurus, mau gimana pun kita harus kuat dari mental, fisik dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tanggapan dari aku tuh kita cukup untuk punya prinsip, pegang teguh dengan prinsip kita kalau misalnya dunia kita tuh nggak bisa dikontrol sama siapapun. Bagaimanapun juga yang jalanin hidup kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau untuk cyberbullying tuh udah banyak banget ya. Bukan cuma soal mereka ngejudge di komen, tapi bahkan ada hashtag. Kalau misalnya kita tahu di TikTok itu banyak banget hashtag yang ngejudge ibaratnya. Bukan cuma hashtag yang buat FYP nih gak gitu sih, lebih kayak
ngejudge misalnya hashtag apa ya, misalnya hashtag yang soal boycott dan lain-lain sebagainya, terus orang makan di tempat itu misalnya, terus dihujat dan lain sebagainya gitu. Soalnya temen aku ada yang kena, dimana dia lagi makan di suatu tempat, dan mungkin para orang-orang, para haters di luar sana ngerasa, aduh harusnya nggak usah di situ deh, jadi dia dijudge habis-habisan sampai dibikin hashtag dan lain-lain sebagainya, dibikin meme dan lain sebagainya. Ya, baik. Satu kata dari aku, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain untuk kebahagiaan kita sendiri. Oke, baik. Jadi kalau pesan dari Kak Priska tadi, boleh diingat untuk para Gen Z di luar sana untuk punya pendirian yang kuat, untuk bisa terus bahagia ke depannya tanpa harus memikirkan ekspektasi orang lain. Oke, baik. Kemudian sebelum kita tutup episode kali ini nih, kita masuk ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah komentar netizen dan juga jawaban dari Kanata dan juga dari Fakta dan Farari ya Kak. Kita udah pilih nih beberapa komentar dari NGL Band yang masuk waktu itu. Kita buka topik soal kesehatan mental Gen Z. Yuk kita bahas bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih Kak. Kalau udah ngerasa anxious tapi nggak tahu harus cerita ke siapa, harus gimana? Dari Kakak, gimana? Kalau dari aku sendiri kayak kita tuh ngerasa kita tuh cemas, panik, overthinking, kita harus cerita ke siapa gitu kan. Kita juga harus mikirin diri kita juga nih Kak, yang dimana kita tuh harus mikirin kesehatan kita, yang dimana kita nggak bisa ambil tindakan kalau kita lagi overthinking, juga pasti kita tuh kayak bingung kita tuh harus buat apa, harus tujuan kita nih kemana, harus mulai dari mana gitu kan. Kalau dari pertanyaannya tuh kita harus cerita ke siapa, harus gimana. Balik lagi ke kita juga nggak bisa ngerasa tuh kalau kita tuh selalu sendiri Kak. Yang dimana kita juga pasti mempunyai lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Walaupun lingkungan keluarga ataupun pertemanan itu tidak memungkinkan. Yang dimana kita itu ragu nih, teman kita bisa nggak ya jadi tempat curhat gitu kan. Cuman kita juga nggak bisa nih mendem semuanya sendiri. Kalau kita mendem semuanya sendiri, kita yang bakal sakit juga kan Kak. Yang dimana kita ngerasa aku cuma sendiri, aku harus kemana, jalannya kemana gitu kan. Tapi juga kita sebagai Gen Z harus punya tempat cerita yang bijak, profesional, yang dimana kita juga nggak bisa sembarangan cerita. Pasti kita jadi Gen Z juga bingung nih kan, kayak aku overthinking, tapi aku juga bingung mau cerita kemana. Kalau dari aku sendiri sih, kita juga tetap harus nyari tempat cerita yang pasti. Misalnya kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga itu kan apapun kita juga dekatnya sama keluarga ya. Dan nggak semua Gen Z mempunyai keluarga yang broken home ataupun yang tidak baik. Walaupun ada keluarga yang tidak baik, juga kita harus memiliki teman terdekat seperti sahabat, best friend forever. Itu juga bisa dijadikan tempat curhat. Oke, boleh aku tambahin kalau misalnya tadi kita bilang soal medsos itu soal buruk-buruknya, medsos itu ada hal baiknya juga. Kita bisa cerita di sana dan banyak teman-teman online yang pasti bakal ngedukung kita. Ada tambahan dari Kanala atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu? Oke, mungkin aku sedikit aja ya. Oke, boleh. Bener sih kalau kata Friska ya, tadi balik lagi kalau Friska udah jelasin nih kalau misalnya Gen Z itu sebenarnya nggak harus overthinking berlebihan, aku harus cerita kemana, dia bisa lihat aja sih, lebih kayak kalau keluarganya mungkin memungkinkan dia bisa datang ke keluarganya, ke familynya buat cerita gimana sih hari ini aku capek atau gimana sebagainya, atau mungkin punya bestie atau mungkin punya someone to talk ya kan, bisa diceritain, itu benar. Cuman yang mau aku tekanin kita sebagai Gen Z, karena aku tuh sebenarnya udah capek banget sebagai Gen Z dibilang mentalnya lembek dan lain-lain sebagainya. Jadi pastinya ya Gen Z tuh harus namanya mereka tuh siap akan apa yang akan terjadi gitu. Jadi kayak misalnya pertanyaannya kalau udah ngerasa anxious tapi nggak tahu cerita ke siapa tuh harus gimana. Sebenarnya nggak semua hal itu tentang bercerita. Sometimes Gen Z juga harus percaya bahwasanya menghandle mental health itu bukan hanya untuk bercerita aja, mungkin bercerita ke orang lain, tapi gimana caranya kalian tuh bisa memahami diri kalian sendiri. Sometimes kalau kita capek, kita ngerasa kita butuh someone to talk, tapi selamanya nggak kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Apa tanggapan rekan-rekan mengenai kalimat mental Gen Z lemah atau apa mental health dibawa-bawa? Boleh dong dijawab untuk pertanyaan dari salah satu anonymers kita. Kita tuh juga harus mikirin nih, kita ngomongin orang gak ada mental, apa kita juga punya mental. Apalagi Gen Z ini juga mentalnya
kayak 50-50 ya, kayak maju mundur yang dimana kita masih bimbang, masih ngerasa overthinking. Terus kalau menurut aku, tanggapan aku bagi orang-orang yang masih ngatain gitu, ini sih balik lagi ke diri dia gitu. Maksudnya dia introspeksi lagi diri dia gitu. Maksudnya dia tuh udah ngomong kayak gitu, dia tuh mikirin gak diri dia tuh gimana, termasuk mental dia tuh. Dia ngomongin kita mental kita lemah, apakah mental dia juga udah mental banget atau gimana gitu. Dan kita juga yang dibilangin gitu, balik lagi ke diri kita juga. Kita, oh dia ngomongin kita gini, kita harus tetap percaya diri, kita jadi motivasi. Kayak gak boleh nih kalau kita dibilang mental lemah, kita langsung down, kita langsung jadi kayak apa yang dia omongin, kayak kita jadi langsung mental kita lemah, langsung overthinking. Menurut aku itu nggak bijak banget sih. Yang dimana kita harus tetap teguh pendirian kita juga. Kita harus, oh aku dikatain ini, aku harus bangkit, aku harus berkembang, harus lebih dari apa yang dia katain gitu. Oke. Oke, makasih banget nih pendapat dari Kak Friska. Kalau dari Kak Nala gimana nih menanggapi dari pertanyaan salah satu anonymous kita? Oke, ini pasti dari salah satu sobat Dekanan Talk ya, pasti yang relate banget. Mungkin dikatain kayak, kenapa sih kamu Gen Z, mental kamu cukup banget, mental kamu tempe banget gitu ya. Mungkin aku lebih angkat soal pertanyaan ini, gimana generasi yang dulu atau mungkin sebenarnya sesama Gen Z ngatain kayak, kenapa sih mental Gen Z itu lemah banget, kenapa sih Gen Z itu apa-apa sedikit-dikit ngomongnya, aduh mental aku capek deh, aduh aku lagi capek nih, aku nggak bisa nih overthinking dan segala macamnya. Mungkin aku bakal angkat itu sih di kali ini ya. Kalau menurut aku, kalau generasi dulu bilang Gen Z itu apa-apa bawa mental, apa-apa bawa mental, aku sebagai Gen Z bakal bilang, of course kita bawa mental. Kenapa kita bawa mental? Karena tekanan kita beda dengan orang dulu, gitu loh. Karena Gen Z itu adalah fase-fase dimana kita tuh bukan dari diri sendiri, tapi dari lingkungan tuh benar-benar mengharapkan Gen Z itu sebagai pencapaian yang besar di generasi selanjutnya. Gen Z itu ibaratnya masa transportasi yang benar-benar dibutuhin banget lah sama generasi yang selanjutnya. Ibaratnya bisa dibilang kayak masa percobaan, terus juga pokoknya ekspektasi itu banyak banget di Gen Z Kak. Jadi aku ngerasa kalau misalnya Gen Z dikatain apa-apa bawa mental, of course kita bawa mental. Karena kalau kita gila, kalau kita stres dan lain-lain sebagainya, gimana kita bisa jadi cerminan di masa depan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau kalian sebagai nih Dekanan Talk di rumah mungkin ngerasa kalau kenapa sih aku dikatain Gen Z bawa mental-mental, terus kalian jawab aja, of course kita bawa mental. Karena tekanan kita tuh bukan sebatas kita harus ngerjain ini satu hal doang, tapi kita tuh banyak banget loh. Apalagi ekspektasi tuh lebih rumit daripada tugas real life yang dikasih, mungkin dari tugas, dari kampus dan lain sebagainya. Ekspektasi tuh jauh lebih sakit dan jauh lebih berat banget sih kalau kata. Oke, bisa kita note banget nih kalau misalnya dibilang kenapa Gen Z selalu dibawa mental health-nya. Jawab aja kalau misalnya of course kita selalu bawa mental karena pressure, kemudian ekspektasi orang di luar sana itu pasti tinggi terhadap kita. Dan setiap orang pasti ada masanya. Untuk para gen X mungkin milenial di atas kita, kalian ada masanya, kita ada masanya, dan kita berbeda. Kemudian boleh play untuk playlist ada masanya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara menjaga mental agar tetap baik pada saat banyaknya tugas dan hal yang menumpuk? Mungkin dari Kak Nala dulu deh, boleh? Oke, boleh. Oke, pertanyaannya itu gimana sih cara kita untuk menjaga mental agar tetap baik pada saat banyaknya tugas dan hal yang menumpuk? Oke, ini pastinya relate sama diri aku sendiri dan para Dekan Talks di luar sana ya. Karena kan kita juga di era-era ini tuh lagi pada sibuk-sibuknya. Biasanya tuh akhir tahun untuk anak-anak organisasi mungkin itu banyak banget event-event gede dari kampus, sekolah dan semacamnya gitu kan. Terus gimana sih cara kita buat jaga mental kita tuh tetap stabil, jadi kayak mood kita tetap baik, segala yang kita kerjain tuh tetap bagus gitu. Kalau mungkin aku share pengalaman aku sedikit aja. Kalau misalnya aku juga lumayan gimana ya, kadang terpressure ya sama tugas-tugas aku, sama kegiatan-kegiatan aku yang mungkin kadang nabrak, terus juga kadang lagi ada event, tugas aku besok apa ya, misalnya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya aku untuk menjaga mental aku tetap stabil? Aku biasanya tuh tahu Kak, gimana sih menempatkan diri aku ketika aku udah ngerasa aku udah brain out banget, aku bakal stop sebentar untuk relax. Mungkin aku bisa nonton dulu, mungkin semua orang beda-beda ya. Jadi kalau kata Baskara cari suara lo, kalau kata aku cari kegiatan yang bisa bikin mood lo tuh up banget gitu. Jadi cari aja kegiatan yang menurut kalian tuh kalian ngerasa
oh aku kalau misalnya udah ngelakuin itu aku better loh gitu buat ngelakuin banyak hal. Misalnya kayak aku ngerasa kalau misalnya aku lagi burn out, aku lagi ngerjain sesuatu, aku stop sebentar, mungkin sekitar 10-30 menit, itu nggak apa-apa banget, nggak akan mengurangi waktu kalian untuk menyelesaikan hal itu. Jadi mungkin bisa kayak nonton, mungkin series yang kalian suka di Netflix dan lain-lain sebagainya, atau sekedar kalian mau, misalnya habis kalian kegiatan nih, sebelum kalian pulang rumah, kalian mau ngumpul hangout dulu sama teman-teman kalian sebentar aja untuk ngobrol, untuk sharing hari ini aku capek banget dan lain sebagainya, atau mungkin sama-sama untuk kalian setelah whatever kalian mau sama siapa whoever, yang penting kalian tuh bisa ngeluarin apa sih keluh kesah kalian hari ini, atau bahkan untuk diri kalian sendiri. Mungkin kalian tidur, Genzi sangat butuh kayak tidur kayaknya. Genzi sangat butuh tidur. Mungkin kalian tidur 10-30 menit itu cukup banget. Abis itu enjoy, lanjutin kehidupan kalian, karena mau gimana pun hidup tuh harus ada tekanan, harus ada pressure, tapi gimana lagi kita sebagai manusia, sebagai Genzi itu terus maju, tetap semangat dan juga harus percaya diri kalau misalnya kita tuh bisa lewatin itu semuanya gitu. Oke, setuju banget. Kalau dari Kak Fiska sendiri nih, gimana tanggapannya? Kalau dari aku sendiri kan juga udah disebutin nih sama Kak Nala, kita harus percaya diri. Dan bagi aku sendiri ya, kita kalau kita tuh tahu kita nih punya kesibukan yang banyak, kita juga harus pandai-pandai nih namanya memanage waktu. Yang dimana kita tuh harus menjaga nih yang dimana antara pola makan, kegiatan kita, dan pola heaven kita. Yang dimana kita tuh nggak semua kegiatan atau semua jam itu harus kita pakaikan untuk kegiatan kita. Kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh maupun mental kita. Yang dimana kita juga harus jaga pola makan kita, terus juga kita harus menjaga kesenangan diri kita. Kita bisa scroll TikTok itu menurut aku sendiri sebagai Genzi udah menjadi hal yang menyenangkan. Bisa sebanyaknya kegiatan, tiba-tiba udah pulang langsung scroll itu tuh udah kayak wah enak banget. Apalagi kalau udah ketemu kasur ya, apalagi kita Kak Nala tadi kalau misalnya kita tidur itu juga udah menyenangkan banget bagi Genzi gitu Kak. Oke, mungkin kita bisa naikin hashtag Genzi butuh tidur gitu. Iya, boleh Genzi butuh tidur ya. Kalau yang aku tangkap berarti kita harus kenalin diri kita sendiri untuk tahu kita tuh butuh apa, dan juga kita sangat butuh yang namanya me time gitu ya. Iya, betul banget. Oke, baik. Mungkin di akhir boleh ada closing statement dari kakak-kakak sekalian untuk pesan-pesannya untuk para Genzi, para dekan atau di luar sana. Kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah takut untuk berbicara nih. Karena kalau kita takut berbicara, kita pendam sendiri, itu akan menjadi penyakit bagi kita sendiri. Kita harus terus berbaur ke teman-teman kita sekitar, walaupun kita punya rasa takut, cemas, khawatir, tapi juga kita tetap harus memperhatikan ke lingkungan kita juga sendiri. Oke. Dari Kanala gimana nih? Oke. Pesan-pesannya. Pesan-pesan aku buat teman-teman Genzi di luar sana, untuk para pendengar Dekan Talk, aku mau kasih pesan kalau misalnya jadi diri kalian sendiri aja, karena mental orang tuh beda-beda guys, gak semua bisa disamaratain. Kayak mungkin mental Friska sama aku beda, sama kakak juga beda gitu kan. Jadi cari cara kalian gimana kalian membahagiakan diri kalian sendiri, memanage apapun yang ada di hidup kalian. Jangan jadikan itu pressure ya menurut aku, karena sebenarnya pressure itu datang dari bagaimana kalian tuh memikirkan suatu hal gitu. Jadi kalau ketika kalian ngerasa itu tuh, jadi ibaratnya tuh kalau kalian udah kedoktrin kalau misalnya itu pressure kalian, ya kalian bakal ngerasa itu pressure kalian seumur hidup gitu. Jadi enjoy your life ya kan, cari cara kalian untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Jangan pernah ngerasa kalau misalnya aku Genzi mental aku lemah, enggak. Semua generasi tuh sama. Cuma karena masalah-masalah Genzi, masalah-masalah generasi-generasi itu beda-beda banget. Jadi pesan aku buat teman-teman Genzi yang ada di luar sana, please jadi diri sendiri, cari cara kalian membahagiakan diri kalian, karena pada akhirnya kalian akan hidup dengan diri kalian dan menjalankan hidup kalian dengan diri kalian juga, dan mental kalian juga harus dipersiapkan. Karena apapun segalanya akan lancar ketika kalian merasa diri kalian lebih baik dan kalian tahu siapa diri kalian. Oke, baik. Makasih banget nih atas pesan-pesannya untuk para Genzi di luar sana. Obrolan hari ini tuh semoga menjadi pelukan virtual bagi teman-teman yang lagi berjuang. Kemudian jangan lupa share ke teman-temanmu yang butuh ruang aman. Terakhir dari aku, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay waras, stay lembut, dan jangan lupa peluk diri sendiri dulu.